Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Ya, sekarang masuk kepada seri yang kedua. Ya, seri yang kedua. Oke. Tentang diksi anak tadi, sekarang aku perjelaskan maksudku yang kemarin sudah kita bahas ya. Jadi begini. Diksi anak dalam Al-Quran itu begini. Ada walad. Gimana ya supaya cukup ya? Ginilah. Walad. Ya. Ini ya anak. Ini artinya apa? Ini ya anak. Ini anak. Ya. Seperti Kanjeng Nabi itu punya hadis begini. Walad zamrotun kolbu. Jadi anak itu buahnya hati. Makanya kita doakan bu saudara-saudara kita di sini. Apapun agamanya mari kita doakan bersama atau doa baik-baik aja. Bagi mereka yang sudah sekian tahun belum juga punya anak. Semoga dapat segera oleh Allah Gusti Allah Agung ya, dengan Allah yang Maha Agung itu dikaruniakan anak. Karena seperti hadis Kanjeng Nabi, walad jamrotun kolbu, anak itu buahnya hati. Jadi yang belum punya anak itu belum punya buahnya hati. Makanya kita doakan mereka yang belum punya buahnya hati, apapun agama mereka, kita doakan untuk yang baik oleh mereka, semoga dikaruniai buahnya hati. Dan tentang anak ini nanti kita lihat perjanjian-perjanjian lama ya. Begitu juga perjanjian baru. Kalau seorang istri tidak bisa memberikan anak kepada suami, itu sesuatu yang penderitaan yang berkepanjangan gitulah kira-kira. Oke, walad ini anak ya. Tapi dia dalam arti umum. Umum. Ya. Nanti di sini dibagi lagi menjadi dua, ya. Ada itu ibnu dengan segala variannya ya, derivasinya nanti ada jamak, ada tunggal ya, dengan segala derivasinya. Nanti ada lagi bin, ya. Oke, ini begini, ya. Nah, ini khusus, ini ibnu, ya. Itu kalau jamaknya dia jadi bani. Sorry, bukan boni. Kalau boni kan penyanyi disco tahun 70-an ya, 70-an atau 80-an. Boni M. Ini bani. Maka Farid Bani Adam itu dia sudah benar pakai bani, tapi masih salah. Nah, bagaimana benar tapi masih salah? Kalau dia pakai Farid Walad Adam, nah itu justru tidak tepat, ya. Yang tepat tuh pakai bani. Cuman dia salah karena dia bani, seharusnya ibnu. Karena apa? Ini mufrad, ya, mufrad. Ya, atau tunggal, ini jamak. Jadi ini anak, ibnu ini anak-anak. Bin ini anak, ini kalau jamaknya banat. Sebentar. Dia jadinya begini, ya begini, banat. Ini mufrad,
atau tunggal. Ya, ini jamak. Sekarang kalau walat itu umum. Umumnya itu apa? Ya dia bisa laki, bisa perempuan. Gitu loh. Kalau ibnu, kalau bani itu nanti bisa dan bukan bisa. Ini khusus. Jadi ini umum ya, ini khusus. Khusus itu bagaimana nulisnya? KH. Khusus laki. Yang ini khusus perempuan. Begitu. Ya. Jadi walat itu umum. Ya. Kalau bani atau ibnu ini ya, tinggal jamak atau tunggal dia, itu khusus laki. Jadi ya khusus. Kalau binti atau banat ini ya, ini khusus perempuan. Ya. Paham di sini. Dan ini ya, ini nanti sangat diperlukan ini dalam kajian-kajian faraid, hukum waris, dan itu sulit. Karena di dalam Islam hak waris antara laki-laki dan perempuan itu beda, dan itu harus dibedakan dengan istilah-istilah yang rumit seperti ini. Ya. Kalau kamu lihat tentang waris itu di surat apa ya? Di An-Nisa coba cari ya. Kalau aku salah koreksi, di An-Nisa. Itu berbicara seper-seper itu. Bayangkan abad ke-7 sudah berbicara seper-seper. Matematika tingkat tinggi kan? Pembagian waris itu sulit. Ada seperberapa, sulit. Tuh. Jadi ini, dan pahami ya. Aku ulangi lagi. Walat itu umum. Dia bisa laki, bisa perempuan. Kalau ibnu bani itu khusus laki. Kalau binti banat itu khusus perempuan. Ya. Nah, nanti ini sepertinya ini sepele. Nanti dia menentukan ini. Ya, apalagi dalam faraid tadi. Ya. Sekarang aku jelaskan lagi. Sudah ya, aku jelaskan. Begini. Misalkan begini. Bani Adam. Berarti dia ya anak-anak Adam, ya. Anak Adam. Anak-anak Adam. Ya. Begitu juga Bani Israel. Dia anak-anak Israel. Nanti ada Bani Hashim misalkan. Berarti dia anak-anak Hashim. Ya. Ini mulai masuk ini. Ya. Dia pakai Bani kan? Dia pakai Bani kan? Perhatikan, dia disebut anak. Bani menjadi anak. Bani menjadi anak. Ya. Pertanyaannya, kalian tahu nggak bedanya anak dan keturunan? Tahu nggak bedanya anak dan keturunan? Jadi sebetulnya kalau kita merujuk ke
ke intipatinya, anak di sini itu ialah keturunan. Dimaknai keturunan. Dimaknai keturunan. Gitu loh. Jadi Bani Adam itu, kalau kan biasanya orang nulisnya seperti ini ya. Tapi intipatinya harus tahu ya. Kalau ada tulisan atau orang ngomong Bani Adam, berarti itu kalau di otakmu ini keturunan Adam. Gitu loh. Bani Israel berarti keturunannya Israel. Nabi Yakob itu loh. Bani Hasim berarti keturunannya Pak Hasim. Jadi artinya Bani itu lebih berbicara kepada keturunan. Ya, dan dia jatuhnya harus ke laki-laki. Adam, Israel, Hashim. Ini laki-laki. Sudah 15 menit? Ya? Laki-laki. Makanya itu disebut patriark, bukan matriark, ya. Keturunan itu diambil atas garis laki-laki. Paham kalian? Ini laki-laki. Nih. Supaya nanti tahu, ya. Dan namanya keturunan itu tidak langsung. Gus Beti, ya aku kasih gambar begini. Ini Gus Beti, ya. Gus Beti punya anak laki-laki namanya Grahito. Grahito, ya. Terus Grahito nanti punya anak, katakannya siapa? Satrio, ya. Ini kan jalurnya kan begini. Gus Beti punya anak Grahito, Grahito punya anak Satrio. Tetapi Satrio ini juga bisa disebut keturunan Gus Beti. Ini loh, bisa disebut Bani. Nih, ini Bani dia. Meskipun tidak langsung, karena Satrio itu jatuhnya cucu. Anaknya langsung dari Grahito, sedangkan anaknya langsung Gus Beti ini Grahito. Tetapi karena dia diambil dari jalur laki, maka Satrio ini disebut Bani Gus Beti. Paham di sini? Sehingga apa bedanya antara anak dan keturunan, coba? Tadi kan kemarin kan seri 2 sudah ada walat dalam artian umum. Terus ada yang khusus, Ibnu, Bani, dan segala derivasinya. Nanti Abna ada lagi, begitu juga binti dan segala dalam banat derivasinya juga. Karena dalam bahasa Arabian itu macam-macam. Nanti kalau dia jamak dia sudah berubah, dia tunggal dia sudah berubah. Ya, seperti ini. Aku kasih kesimpulan untuk sementara ini, kesimpulan sementara ini ya. Begini loh. Anak itu pasti anak itu belum tentu keturunan, ya. Tapi keturunan itu pasti anak. Ya, coba lihat. Anak itu belum tentu keturunan, tapi
keturunan itu tetapi keturunan itu pasti anak. Oke, jelas ya. Anak belum tentu keturunan, tetapi keturunan pasti anak. Nah, nanti kalau kamu ada yang jawab, kalau kamu ada yang tanya, apa bedanya anak dan keturunan? Maka jawabmu, anak itu belum tentu keturunan. Tinggal lihat anaknya, laki atau perempuan. Kalau keturunan, pasti anak. Karena keturunan itu diambil dari laki-laki, bukan perempuan. Jelas ya? Oke, nanti kita lanjut lagi dalam episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.